Daya beli Al Nassr bisa goyahkan masa depan Pulisic di Milan. Meskipun hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang masuk ke meja manajemen AC Milan, spekulasi mengenai potensi kepergian Christian Pulisic terus mencuat. Klub kaya asal Arab Saudi Al Nassr dilaporkan mengincar winger asal Amerika Serikat tersebut, dan kekuatan finansial luar biasa yang mereka miliki membuat kemungkinan transfer ini tidak bisa sepenuhnya dikesampingkan. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Pulisic saat ini masih dianggap sebagai bagian penting dari proyek AC Milan. Performa apiknya musim lalu dan peran kunci yang ia mainkan dalam skema serangan membuatnya menjadi salah satu pemain andalan di lini depan Rossoneri. Namun, Al Nassr dikenal sebagai klub yang mampu menggoda pemain-pemain top Eropa dengan gaji fantastis dan paket transfer menggiurkan. Dengan sumber daya yang tampaknya tidak berseri, klub asal Riyadh itu bisa saja melayangkan penawaran besar yang sulit ditolak oleh Milan atau bahkan oleh sang pemain sendiri. Saat ini AC Milan tetap fokus pada mempertahankan komposisi tim inti mereka, namun situasi bisa berubah cepat, terutama jika Al Nassr memutuskan untuk mengajukan tawaran resmi dalam waktu dekat. Masa depan Pulisic mungkin masih aman di Milan, tapi seperti halnya di bursa transfer, uang besar bisa mengubah segalanya. Yashin Adli tolak Spartak Moskow, ingin bertahan dan bersaing di Milan. Gelandang AC Milan Yashin Adli dikabarkan telah menolak tawaran untuk bergabung dengan klub Rusia Spartak Moskow. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Adli memilih memprioritaskan bertahan di San Siro dan ingin terus memperjuangkan tempatnya di skuad utama Milan. Pemain asal Prancis itu disebut hanya akan mempertimbangkan pindah jika ada tawaran dari klub yang bermain di Liga Top Eropa dan memiliki ambisi bersaing di kompetisi kontinental. Dengan kata lain, Adli tidak tertarik pada klub yang tidak memberikan prospek kompetitif sesuai target karirnya. Lebih lanjut, Adli dilaporkan ingin meyakinkan pelatih Massimiliano Allegri bahwa dirinya layak mendapat tempat di lini tengah Milan musim depan. Namun tugas itu tidak akan mudah. Saat ini Milan sudah memiliki beberapa gelandang berkualitas dengan berkarakteristik serupa, termasuk Luka Modric dan Samuel Ricci, yang kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama Allegri di musim mendatang. Masa depan Adli di Milan masih belum sepenuhnya jelas, namun tekadnya untuk bertahan dan bersaing menunjukkan profesionalisme serta keinginannya untuk berkembang di level tertinggi. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada evaluasi tim pelatih selama pramusim dan dinamika skuad dalam beberapa pekan ke depan. AC Milan pertimbangkan nama Melvin Barth untuk mengisi posisi bek kiri. AC Milan kembali aktif mencari pengganti potensial di sektor bek kiri setelah gagal merekrut Archie Brown, dan kini klub dilaporkan tengah mempertimbangkan serius nama Melvin Barth dari OGC Nice. Laporan dari Foot Mercato menyebutkan bahwa Barth kini masuk dalam radar utama Rossoneri dan telah mendapatkan persetujuan dari dua figur penting di klub, yakni Iglitare dan Massimiliano Allegri. Bek asal Prancis berusia 23 tahun itu tampil impresif bersama OGC Nice di Ligue 1 dan dinilai memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan Milan, terutama dalam hal fleksibilitas dan kontribusi dua arah, bertahan maupun menyerang. Milan disebut berencana segera membuka pembicaraan resmi dengan OGC Nice untuk membahas potensi transfer Barth. Selain Barth, Rossoneri sebelumnya juga sempat mempertimbangkan opsi lain seperti Javi Galan dari Atletico Madrid dan Fabiano Parisi dari Fiorentina. Namun seiring berjalannya waktu, nama Melvin Barth bisa diposisikan sebagai target utama klub untuk memperkuat sektor kiri pertahanan musim depan. Jika negosiasi ini berjalan dengan lancar, Melvin Barth bisa menjadi rekrutan penting bagi Milan untuk menggantikan peran Theo Hernandez yang pindah ke Al Hilal. Alexis Saelemaekers coba peran baru sebagai bek sayap dalam laga latihan. Kabar menarik datang dari sesi latihan AC Milan. Dalam pertandingan latihan yang digelar kemarin, Alexis Saelemaekers terlihat dimainkan di posisi yang tidak biasa, yakni sebagai bek sayap. Informasi ini dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport yang menyebut bahwa eksperimen taktik ini dilakukan langsung oleh tim pelatih Milan. Meski sebelum bergabung dengan Milan, Saelemaekers merupakan seorang bek sayap, namun selama berkiprah di Serie A, pemain asal Belgia itu lebih dikenal sebagai winger atau gelandang sayap. Namun memang fleksibilitasnya di lapangan telah lama menjadi salah satu keunggulannya.
Langkah ini memunculkan spekulasi bahwa Saelemaekers mungkin disiapkan untuk peran yang lebih defensif dalam sistem permainan baru Milan atau sebagai opsi rotasi di sisi kanan pertahanan. Dengan gaya bermain energik, kecepatan dan etos kerja yang tinggi, Saelemaekers dinilai punya karakteristik yang mendukung adaptasinya ke posisi bek sayap modern yang menuntut kontribusi baik dalam bertahan maupun menyerang. Belum diketahui apakah percobaan ini akan berlanjut ke pertandingan resmi, namun hal ini menandai kemungkinan evolusi peran sang pemain di musim mendatang. AC Milan mundur dari perburuan Nicolas Jackson. Upaya AC Milan untuk mendatangkan striker Chelsea Nicolas Jackson tampaknya akan berakhir tanpa kesepakatan. Menurut laporan dari jurnalis terpercaya Fabrizio Romano, pemain asal Senegal itu hampir bisa dipastikan dicoret dari daftar incaran AC Milan. Alasan utamanya adalah masalah harga. Chelsea dikabarkan sama sekali tidak berniat menurunkan bandrol pemainnya ke angka yang lebih realistis bagi klub-klub Italia. Harga awal yang dipasang mencapai 100 juta euro. Dan meskipun ada kemungkinan negosiasi, nilai tersebut diperkirakan hanya bisa turun hingga 85-90 juta euro. Tetap terlalu tinggi untuk Milan. Kondisi ini membuat Milan kemungkinan besar akan mengalihkan fokus ke target lain yang lebih sesuai secara finansial. Klub asal Italia tersebut memang tengah mencari sosok penyerang baru untuk musim depan, tetapi tetap berpegang pada kebijakan transfer yang cermat dan berkelanjutan. Situasi ini menjadi contoh nyata betapa sulitnya bersaing dengan klub Premier League dalam hal daya beli, apalagi ketika menyangkut pemain muda dengan potensi besar seperti Nicolas Jackson. Massimo Odo resmi perpanjang kontrak bersama AC Milan Futuro hingga 2027. AC Milan secara resmi mengumumkan bahwa pelatih kepala tim Milan Futuro, Massimo Odo, telah menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi 2 tahun. Dengan kontrak baru ini, Odo akan tetap menangani skuad Milan Futuro hingga Juni 2027. Keputusan ini menegaskan kepercayaan manajemen Rossoneri terhadap kinerja Odo dalam membina dan mengembangkan talenta muda di tim pelapis Milan tersebut. Tak hanya sang pelatih kepala, seluruh staf kepelatihan utama juga mendapat perpanjangan kontrak. Nama-nama seperti Marcelo Donatelli, Mauro Tassotti, dan Valerio Brandi akan terus mendampingi Odo hingga musim panas 2027. Langkah ini menunjukkan konsistensi dan stabilan proyek jangka panjang yang sedang dibangun oleh AC Milan dalam pengembangan pemain muda. Dengan perpanjangan ini, AC Milan berharap proyek Milan Futuro akan terus memberikan kontribusi signifikan, baik secara teknis maupun dalam menyiapkan generasi penerus bagi tim utama di masa mendatang. AC Milan dikabarkan membidik bek muda Atalanta Giorgio Scalvini dan kabarnya telah mengajukan tawaran senilai 15 juta euro ditambah Malick Thiaw sebagai bagian dari kesepakatan. Informasi ini diungkap oleh Sport Mediaset yang juga menyebut bahwa permintaan untuk mendatangkan Scalvini berasal langsung dari pelatih Massimiliano Allegri. Scalvini sendiri bek muda yang dinilai memiliki potensi besar di Italia, memang menjadi incaran banyak klub top Eropa. Namun satu catatan penting adalah bahwa ia pernah mengalami cedera ACL serius, jenis cedera lutut yang bisa mempengaruhi performa dan daya tahan pemain, terutama dalam jangka panjang. Di sisi lain, Malick Thiaw adalah bek muda yang juga menjanjikan dan telah tampil cukup solid bersama Milan. Menyertakannya dalam kesepakatan bisa menjadi bentuk kompromi yang cerdas secara finansial, namun beresiko jika Scalvini gagal kembali ke performa puncaknya setelah mengalami cedera. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.